Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Perempuan, podcast yang menjadi wadah bagi perempuan berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan. Kata Perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Kalau di Iran, setahu saya wanita itu dari dulu memang selevel lah dengan laki-laki ya. Tapi kenapa ya sekarang? Ya mungkin propaganda Barat tentunya. Sekarang lagi rame gitu ya, orang membuat gerakan perubahan untuk perempuan, membebaskan perempuan gitu ya. Mereka memframing bagaimana Iran itu mengkungkung perempuan. Padahal, tapi sekarang setelah syahidnya Ayatollah Ali Khamenei, baru terbuka nih ternyata pandangannya Imam Ali ini sangat menghargai ya perempuan. Pertanyaan saya, kenapa ya Begini. sisi keindahan seorang Sayyid Ali Khamenei ini tidak terbuka gitu? Kan Iran punya pasti untuk menyebarkan itu. Begini. Barat itu ideologi mereka yang mereka sebut dengan emansipasi, ya kan? Yang mereka sebut dengan kebebasan perempuan, itu mereka ingin perempuan itu menjadi objek laki-laki secara bebas. Jadi mereka lebih pada kebebasan yang sifatnya fisik. Perempuan jangan diatur cara pakaiannya, biar aja mereka telanjang, misalnya gitu. Itu keinginannya Barat. Karena itu mereka kemudian bilang bahwa perempuan di Iran itu atau perempuan dalam Islam itu diperbudak, mereka tidak diberikan kebebasan. Karena mereka pengennya Iran, wanita itu seperti itu. Jadi mereka sudah punya frame bahwa yang namanya perempuan itu adalah objek. Bahwa perempuan itu bukan hanya mereka objek, tetapi mereka juga bisa dijadikan sebagai industri untuk mereka cari kekayaan sebesar-besarnya lewat kecantikan tubuh perempuan. Dalam dunia Barat itu maksudnya kebebasan itu. Iya kan? Nah, dalam dunia Islam bilang, no, perempuan harus tetap sebagai wanita yang terhormat, terpelihara. Mereka bukan sebagai objek, mereka sebagai subjek. Mereka punya hak yang sama dengan laki-laki. Al-Quran menyebutkan, ketika menyebutkan muslimin, pasti muslimat. Mu'minin, mu'minat. Qanitin, qanitat. Hafidhina furujahum, wal hafidhat. Selalu saja dua jenis ini ya, selalu saja didudukkan pada level yang sama. Dengan tetap menjaga kekhasannya masing-masing. Contoh misalnya, wanita kekhasannya apa? Seorang ibu rumah tangga. Yang laki-laki nggak bisa. Ini dong, level ini harus dipelihara. Sementara Barat bilang, no, nggak wajib itu. Wanita boleh aja, mereka single parent, mereka nggak nikah, mereka nggak punya anak. Islam bilang, no. Wanita tetap kekhasannya harus kita apa? Harus kita pelihara, gitu. Dalam masa yang sama mereka mau maju dalam hal pendidikan, ya mereka bisa maju dalam hal pendidikan. Gitu. Di Barat bilang, wanita itu kan sayang itu. Mereka itu kan objek yang sangat cantik, badannya bagus. Kenapa kita tidak manfaatkan? Karena itu diciptakan berbagai macam produk yang bisa memprovokasi perempuan. Iya kan? Diciptakanlah berbagai macam produk-produk yang menunjukkan badannya seksi, menawan, dan sebagainya. Islam bilang, no, itu oke, tapi itu dalam unit keluarga, bukan untuk umum. Gitu kan? Nah ini, Barat akhirnya mempropagandakan bahwa, Islam itu memperbudak wanita. Padahal justru memperbudak wanita itu mereka. Gitu. Karena menjadikan perempuan sebagai apa? Objek semata-mata, gitu.
Pernah sering kan di video itu di YouTube itu ada sebuah eksperimen sosial. Misalnya orang wanita disuruh pakai jilbab jalan di tengah kota New York. Berapa orang yang ganggu? Berapa lama jalan? 4 jam. Jalan 4 jam pakai jilbab. Kalaupun ada yang ganggu paling nggak lebih daripada 5 orang. Ganggu tuh maksudnya ya ganggu lah Catcalling gitu lah kan. istilahnya sekarang ya. Apa? Catcalling. Apa manggil-manggil gitu, Ya ngegoda. gitu. Orang yang sama disuruh nggak pakai jilbab, jalan 4 jam juga. Merasa nggak aman dirinya. Diganggu, dicawil, macam-macam gitu loh. Sehingga mereka berkesimpulan memang lewat eksperimen sosial ini seorang wanita itu betul-betul aman Ya. dibandingkan dengan wanita yang seperti itu. Oh, Oh, jadi Sip. Lanjut. Jadi aku mau nanya nih Ustaz, mungkin agak keluar sedikit kali ya. Kan kalau di agama Islam bahwa mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah setara dari segi manapun. Jadi kalau yang menentukan manusia itu tinggi derajatnya adalah keimanannya. Nah, tapi kalau kita lihat dari penciptaan, kalau laki-laki itu memiliki syahwat yang tinggi, lalu perempuan itu lebih stabil dan bahkan bisa menjaga dirinya dan juga dia bisa dia lebih suka kasih sayang, tidak menghampiri keributan. Sedangkan laki-laki itu tinggi syahwatnya, lalu dia suka dengan keributan, dia suka dengan menampilkan dari sisi egonya dia. Nah, berarti kalau misalnya kita mau lihat dari penciptaan itu, berarti ada dong ketidaksetaraan itu, yang dimana ini adalah meningkatkan tingkatan dari perempuan itu sendiri gitu loh. ya. Sebetulnya wanita dan laki-laki itu secara fisik pun tidak 100% sama. Demikian juga secara mental. Demikian juga secara spiritual. Artinya dari sisi fisik pun ya kan nggak sama. Dan itu berakibat pada psikologi nggak sama, mentalitas nggak sama gitu kan. Misalnya tadi Anda katakan bahwa oh laki-laki itu memang lebih agresif. Betul. Kenapa? Karena fisiknya begitu. Dia harus bekerja keras untuk menghidupi banyak orang. Sehingga dia harus agresif. Dia harus punya otot supaya dia bisa kerja, gitu, ya kan? Itu fisiknya. Otaknya juga kalau dia pakai dengan benar dia bisa lebih cerdas. Kenapa? Karena dia harus mengatur keluarganya, mengatur masyarakatnya, gitu kan. Nah, sementara perempuan kan dia lebih bersifat istilahnya submisif. Dia boleh nerimo lah gitu. Karena memang kodratnya begitu kan. Dalam Al-Quran disebut dengan apa? Ketika menyebut tentang dua hamba Allah ini, Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bagi seorang suami, bagi seorang laki ketika pulang lihat istri itu dia mendapatkan apa? Sebuah ketenangan yang luar biasa, ya kan? Bagi seorang ayah ketika pulang, dia melihat anak-anak perempuannya, wah, nggak ada yang lebih nikmat daripada itu. Siapapun, anak yang pulang ke rumah melihat ibu, ibu itu luar biasa itu, ya kan? Walaupun saya misalnya sudah punya anak, tapi kalau sudah pulang ketemu sama ibu saya, wah, sepertinya dunia ini saya dapat. Kodrat wanita itu memang seperti itu. Laki-laki nggak bisa itu. Segagah apapun laki-laki, dia tidak mampu memberikan ketenangan sebagaimana seorang wanita memberikan ketenangan. Nah, itu yang kita sebut sebagai kekhasan. Wanita
Kalau laki-laki tadi khasnya dia punya ototnya bagus, badannya kekar. Untuk memang dia kerja. Perempuan kalau begitu, laki-laki lari justru. Iya. Ini untuk agar kita tuh saling membutuhkan, Pak Ustadz. Betul, itulah yang namanya takamul. Hmm. Saling menyempurnakan. Iya. Ya kan, complementary. Hmm. Satu sama lain saling menyempurnakan. Iya, kebayang kalau semuanya bisa dihandle perempuan, nggak membutuhkan laki-laki lagi ya. Betul. Iya. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya yang semuanya dihandle oleh laki-laki ya gitu kan, satu Iya, sama lain saling membutuhkan lah. betul. Ya. Nah, kembali ke masalah Iran yang saya tuh penasaran dengan sistem pendidikan di Iran. Ya. Mungkin Aura bagian dari itu ya, masuk ke dalam sistem pendidikan. Saya tuh pengen Indonesia tuh belajar gitu. Kita udah lihat lah gagal sistem barat ini kan, menghasilkan orang-orang materialistis. Sehingga mereka mudah rapuh. Dia tentara-tentara Amerika, tentara Israel IDF. Mereka rapuh sebetulnya. Mereka tidak punya jiwa yang kuat. Nah, sistem pendidikan seperti apa di Iran sehingga mereka bisa menghasilkan pemuda-pemuda hebat, ya, perempuan-perempuan hebat. Sebetulnya kalau kita berbicara yang namanya pendidikan ya, ada dua. Ada sains dan teknologi. Ada satu lagi namanya pendidikan. Orang bilang humanity ya, humaniora gitu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan lah, yang disebut dengan pendidikan. Kalau bicara tentang sains dan teknologi, ya kita Islam tidak melihat ada ada konflik Islam dan non-Islam. Siapapun bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Orang Barat kita harus akui mereka dalam beberapa bidang dalam ilmu pengetahuan mereka hebat-hebat. Ya kan? Misalnya sekarang ini teknologi nuklir misalnya, ya kan? Oh, di Amerika itu hebat, di Eropa itu hebat. Bahkan di Cina, di mana-mana. Negara Islam sangat tertinggal. Ya kan? Pakistan punya satu-satunya negara Islam dan itu pun mereka tidak bisa kembangkan sebagaimana yang Iran sekarang ini kembangkan. Katanya puncak dari ilmu pengetahuan sains sekarang ini adalah kemampuan menciptakan energi dari nuklir itu, ya kan? Dan itu Iran capai. Nah, tapi yang tidak dimiliki oleh dunia pendidikan Barat adalah yang namanya pendidikan. Orang itu bukan hanya dapat ilmu, tapi juga membentuk jiwa. Ini yang mahal. Nah, di Islam, dalam sistem atau metode pendidikan Islam, pembentukan jiwa itu penting. Kamu boleh jadi seorang saintis hebat dunia, tapi kamu harus menjadi manusia. Manusia dalam pengertian yang sesungguhnya. Manusia yang punya rasa toleransi kepada orang, manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, manusia yang merasa bahwa kalau ada sesama manusia misalnya dalam bahaya dia mau menolongnya, tidak mengeksploitasi. Rasa kemanusiaan itulah yang hilang di dalam dunia pendidikan Barat. Ini kalau istilah pendidikan di Indonesia ini namanya pendidikan berkarakter itu ya, Ustaz? Pendidikan, ya bisa. Pendidikan berkarakter. Menurut Ustadz pribadi nih, pandangan Ustadz terhadap pendidikan di Indonesia, berhasil tidak pendidikan berkarakter? Masalahnya kan, ya saya nggak tahu sih kalau anak-anak sekarang ya, maksudnya mungkin pejabat-pejabat kita lama ini nggak mengalami pendidikan karakter atau seperti apa, sehingga mereka kayak sekarang gitu ya, mereka korup, mereka pengecut. Pemimpin kita kalau boleh berani mengatakan pengecut. Sampai mengucapkan bela sungkawa aja baru. Jangankan mengutuk Israel, bahkan berteman. Nah, ini kan pendidikan karakter yang gagal berarti, Ustaz. Ya, begini sebetulnya. Pendidikan karakter atau pendidikan moral gitu ya, itu tidak cukup hanya di sekolah.
Mm-mm. Kita pernah di Indonesia ini, kita pernah pada zaman Soeharto awal, sampai tahun 1990 lebih sedikit, itu pelajaran agama pernah ada, Mm. pelajaran moral dan kepribadian pernah ada. Tapi setelah itu sama sekali tidak ada. Mm. Tapi pendidikan moral itu yang sangat penting adalah selain daripada sekolah, adalah di rumah, di tengah masyarakat. Itu yang paling penting. Mm-mm. Kalau mengharapkan di sekolah saja, ya nggak cukup. Sulit ya. Karena pendidikan moral itu tidak sama dengan misalnya pelajaran matematika. Matematika ya dikasih, terus dihafalin, difahamin, selesai. Mm-mm. Tapi kalau bicara pendidikan moral, pendidikan agama, kepribadian, itu kan sampai pada tahap orang menghayati, memaknai, gitu kan? Mm. Dan itu butuh di rumah juga, butuh di luar sekolah juga, dan sebagainya. Gitu. Sepanjang hayat ya. Sepanjang hayat. Jadi kita bicara yang namanya lingkungan, bukan sekedar pendidikan di sekolah. Mm. Indonesia ini problemnya adalah kita eh, tokoh-tokoh yang bisa menjadi panutan masyarakat itu bertambah hari bertambah berkurang. Iya. Sehingga orang tidak lagi bisa belajar moral dari orang-orang hebat itu. Iya kan? Semakin hari semakin kurang. Mereka ke sekolah melihat gurunya begini. Iya. Tiap hari mereka nonton TV atau buka YouTube begini. Iya. Buka TV dengar berita pemimpinnya begini. Lama-lama terkikis tuh moralitas tuh. Iya. Iya kan? Yang dibuka di TV apa? Koruptor itu, koruptor ini, ya kan? Kriminal itu, kriminal ini, pembunuhan sana, pembunuhan sini. Ya kan, wali kota sana korupsi, bupati sana korupsi, menteri sana ada masalah apa. Itu yang mereka tonton tiap hari. Kan hampir tidak pernah misalnya mereka menonton tokoh-tokoh masyarakat yang punya karakter yang bagus, akhlak yang bagus, yang bisa mereka tiru. Bukan tidak ada ya, tapi mungkin ya bagi TV itu tidak laku untuk ditontonkan gitu. Iya, andai kata di bus ya, apa namanya, perkembangan teknologi, sebetulnya Indonesia punya ya. Ada apa, kita tuh banyak anak-anak yang bisa neliti ya, anak-anak yang juara, tapi itu nggak diekspos. Betul. Berarti ini pembodohan, ini sistematik, Ya, betul nggak? betul. Nah, saya tahunya di Iran itu, ini kita contoh Iran ya. Negara lain sebagiannya saya tahu juga ada. Di Iran itu kan antum tahu channel TV banyak. Channel TV itu banyak. Ada channel TV berita. Ada channel TV kebudayaan. Ada channel TV dokumenter. Ada channel TV anak-anak. Ada channel TV Quran. Jadi yang membentuk opini masyarakat, terutama generasi muda, itu adalah hal-hal yang positif. Pemerintah yang ngatur. Pemerintah yang mengatur. Ini dibiayai pemerintah atau Dibiayai swasta? pemerintah. Nah, itu. 100%. Masalahnya mungkin itu Nah, ya. itu yang betul. Jadi yang saya lihat di Indonesia ini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk membangun sebuah lingkungan, ya kan, lingkungan yang bisa memberikan pendidikan kepada bangsa ini secara gratis dan mudah gitu. Justru yang dibebaskan di media Indonesia ini hal-hal yang komersil dan negatif. Ya, karena Ya swasta kan? yang memegang. Swasta kan mencari untung. Itu Iya, kan? mungkin bisa juga. Mungkin ide bagus tuh Indonesia. Andai kata pemerintah yang membuat gitu ya, atau mungkin mensubsidi. Tapi mereka takut. Mereka takut dibilang oleh Amerika ini komunis. Mengatur semuanya gitu ya. Karena itu kenapa Iran berhasil, karena dia nggak peduli mau bilang apa. Gitu kan. Negara yang sistem ekonominya adalah kapitalis, kapitalistik, dan sistem pemerintahannya sekuler, yang menganggap kekayaan adalah segala-galanya, kemajuan ekonomi adalah segala-galanya, ya konsekuensinya
bangsa, masyarakat akhirnya menjadi objek bisnis mereka. Betul. Pasar yang sangat bagus Iya. untuk mereka ciptakan itu. Iya, apalagi Indonesia bukan kayak Iran 90 juta, kita 200 lebih. 280 juta. Coba Pasar antum besar. lihat di Indonesia ini, channel TV itu rata-rata dimiliki para oligarki. Iya. Ya kan? Dan mereka mikirnya apa? Ya keuntungan. Iklan sebanyak-banyaknya. Untuk bisa iklan apa? Bikinlah sinetron yang masyarakat suka. Masyarakat suka apa? Masyarakat suka ya hal-hal yang nggak ada maknanya, remeh-temeh. Iya. Ya kan, yang dijual adalah yaitu seksualitas, yang dijual adalah kriminalitas, yang tidak ada makna lah ya dalam kehidupan itu. Makanya kalau di Iran tuh ada jam-jam tertentu di TV itu ditayangin kayak lagu-lagu misalnya untuk membangkitkan semangat perjuangan gitu. Makanya kita nggak asing ya, maksudnya nggak kaget juga ngelihat anak-anak kecil di Iran itu berharap mereka syahid karena dari tontonan TV-nya aja itu berhasil membentuk, iya betul, media. Kayak di HD TV dulu ya, Betul. ada setiap segmen lagu-lagu penyemangat gitu ya. Iya, kalau dilihat itu Iran itu lagu-lagu anak kecil, saya tuh ngelihat yang wisuda taklif. Bagaimana syairnya anak-anak kecil itu, mereka bilang anak-anak Iran itu bisa membuat keajaiban. Apa namanya? Diberikan optimisme. Optimisme. Yang luar biasa. Betul. Sementara kita di Indonesia dikasih pesimisme. Presiden kita sebelumnya pernah menyatakan 2030 Indonesia bubar. Ustaz, optimis gak? Atau pesimis juga 2030 Indonesia bubar dengan keadaan kayak gitu? Enggak. Indonesia ini sebetulnya sebuah negara yang tangguh. Masyarakatnya ya, masyarakat yang tangguh. Tetapi memang problem kita adalah pada pemimpin. Pemimpin kita ini sama seperti di Amerika, ditentukan oleh kapitalis dan oligarki. Ya kan, itu saja. Kalau misalnya muncul pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang saya nggak tahu bagaimana sistemnya bisa memunculkan pemimpin yang baik, gitu kan? Saya pikir masyarakat Indonesia ini mampu luar biasa, mampu ya. Ya walaupun bangsa ini belum setua bangsa Iran ya, tetapi dari sisi potensi insya Allah punya gitu. Tapi memang karena Indonesia ini seperti kue yang sangat enak dilihat oleh Barat, oleh Amerika, oleh Yahudi, maka dia tidak akan biarkan dengan mudah Indonesia itu bisa bebas dari cengkraman mereka. Gitu. Karena itu mereka akan bekerja keras untuk memotong tangan orang-orang yang baik. Sulit berarti ya. Ya kita ini kan masalahnya setiap 5 tahunan. Kita tidak disajikan pilihan pemimpin-pemimpin bagus. Ketika pemilih, daripada memilih aja memilih terbaik dari yang terburuk. Selalu itu dari 5 tahun. Karena sistemnya begitu, dia bikin sistem berpartai dan seorang pemimpin hanya bisa lulus menjadi nominasi dan kandidat melalui partai. Dan yang mau masuk partai, orang-orang bagus ini kesulitan mereka. Karena mereka pasti nggak tahan dalam kehidupan partai yang serba korup itu kan. Memang dilema besar. Bukan hanya Indonesia, hampir semua negeri Islam ya. Di Mesir begitu, di Turki begitu, nggak tahu saya Malaysia mungkin agak lebih baik dikit lah. Apa ini karena penyingkiran agama dari politik juga ada pengaruh? Penyingkiran agama dari politik ada positif, ada negatifnya. Kalau misalnya agama dijadikan sebagai alat dalam politik di Indonesia dengan cara berpikir yang tidak kritis, ya akan justru berdampak negatif. Orang atas nama agama bisa membunuh yang lain dengan mudah, gitu loh. Indonesia, saya pikir menempuh jalan yang benar, bahwa tidak boleh menggunakan agama sebab
sejarahnya itu begitu. Agama semata-mata dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu, gitu. Oh, jadi Menghalalkan darah orang lain hanya dengan satu hadis, gitu kan. iya betul. Lalu kemudian menjadi rusaklah masyarakat ini. Ketika ingin menjadikan agama sebagai pegangan dalam berpolitik, betul-betul harus pintar. Orang-orang yang seperti yang ada di Iran itu orang mujtahid, orang yang terbukti karakternya baik, gitulah. Pokoknya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Iya mungkin ya kalau kita punya mujtahid kayak gitu mungkin baru bisa ya. Masalahnya kita ini ulamanya ikut tambang. Dan Ustaz, ada nggak udah. Terakhir Ustaz mau bahas ini apa? Ayatullah Ali Khamenei itu ini di akhir apa namanya setelah syahidnya baru keluar kan bahwa Sayyid Ali Khamenei ini takut hidupnya meninggalnya seperti orang biasa. Sangat khawatir meninggal karena sakit di tempat tidur gitu ya. Sangat mengharapkan syahid. Nah, mungkin kalau di sana mungkin gampang ya syahid di bom atau apa. Nah, untuk orang Indonesia nih, bagaimana cara menuju kematian yang syahid gitu? Begini ya, kenapa Said Ali Khamenei itu dalam doanya dan cita-citanya ingin syahid? Sebab beliau itu seorang pejuang dari awal ya. Seorang pejuang tangguh dari usia yang sangat muda. Yang bagi dia perjuangan itu adalah proses hidup yang harus dia lewati dan merupakan sebuah kemuliaan baginya ketika bisa memberikan jiwa raganya untuk agama gitu. Udah beberapa kali itu usaha menterornya, tapi dia selamat terus, ya kan? Dia selamat terus. Bahkan ketika dia mendengar teman-temannya syahid, Qasim Soleimani syahid, Ibrahim Raisi syahid, dan banyak lagi teman-teman yang lain. Dia tuh sering kali bertanya kepada Allah, kok enak ya teman-temanku syahid, aku enggak ya, gitu. Jadi dia berharap betul, sebab ini syahadah itu adalah sebuah kualitas kematian yang sangat tinggi. Dan dia pernah berkata bahwa sepertinya aku tidak layak untuk syahadah. Itu tawadhu dia itu. Begitu tawadhunya, dia bilang seakan-akan saya ini nggak layak memang untuk mendapatkan kualitas kematian syahid. Dan kemudian Allah berikan kualitas syahid yang paling tinggi. Karena yang membunuhnya adalah orang yang paling zalim dengan cara yang paling keji. Dan dia syahid. Dan itu dia dapatkan apa yang dia cita-citakan. Tapi memang syahadah beliau itu, bahasa saya, itu seperti durian runtuh juga bagi bangsa Iran. Karena dengan itu orang bertambah semangat untuk mempertahankan negeri Imam Mahdi ini. Ya. Dengan itu orang bertambah bersatu, dengan itu orang bertambah kuat jiwanya untuk mengalahkan imperialisme Barat ini, ya kan? Untuk menggagalkan rencana buruk Zionisme Israel ini. Jadi memang berkah syahadahnya Said Ali Khamenei ini bisa meruntuhkan hegemoni Barat itu. Dan mudah-mudahan bisa kemudian menyerahkan bendera revolusi ini kepada Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Jadi itu salah satu berkah daripada syahadah beliau itu. Hikmahnya terungkap ya, tersingkap gitu ya. Betul. Lalu bagaimana cara kita nih? Ya mungkin bagaimana sih orang tidak di dalam keadaan perang bisa menuju ke syahidat? Ya, syahid itu kan artinya orang yang gugur di jalan Allah, ya. Ada yang betul-betul berada di medan perang, ada yang dalam suasana seperti sekarang tiba-tiba rumahnya dibombardir oleh musuh-musuh,
ada yang mungkin luka di bekas bombardirnya Amerika atau Israel, lalu kemudian di rumah sakit beberapa hari gugur syahid, ya kan? Ya, artinya orang yang gugur karena sebuah misi yang mulia itu syahid. Misi mulia dulu nih, karena dia membela agama dia membela bangsa dan negara dia, maka dia disebut sebagai syahid gitu. Nah tadi kalau kalau ditanya apakah bangsa Indonesia ini bisa seperti itu, ya perlu perjalanan yang cukup panjang, ya kan? Perjalanan yang cukup panjang. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengetahui sejarahnya orang-orang hebat, imam-imam Ahlul Bait, terutama orang-orang syuhada seperti Imam Khomeini, Sayyid Ali Khamenei, Sayyid Hasan Nasrullah, mungkin jiwa kita akan secara perlahan belajar gitu makna dari sebuah kehidupan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aura punya pertanyaan terakhir? Udah cukup. Ya. Terima kasih Ustadz untuk waktunya. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah. Terima kasih untuk ilmunya Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz sehat terus, panjang umur. Amin. Ya. Berkah ilmunya ya. Makasih semuanya sudah menonton episode kali ini, yang dimana kita membahas dimulai dari revolusi, terus juga perbedaan antara ekonomi, sosial, dan juga politik di Iran di zaman Shah Pahlavi dan juga di zaman sekarang ini Imam Ali Khamenei, dan juga sampai penutupan bagaimana pendidikan yang ada di Iran. Semoga dengan penjelasan Ustadz ini kita dapat mendapatkan pencerahan dan juga Bisa mengamalkan. betul Ya. dan menambahkan ilmu kita. Ya. Sebelum menutup, seperti biasa, kita Mahdawiya Channel selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina ya. Betul. Ya, kaum membela poros perlawanan ya. Gimana sih Haura caranya? Pertama guys, kita cuman perlu melakukan dua hal ini yang paling sederhana. Yang pertama adalah keep boycotting, yaitu adalah boykot produk-produk Israel dan juga Amerika yang mendukung Amerika dan Israel. Lalu yang kedua adalah memposting dukungan kita terhadap Iran, Palestina, dan juga membuka mata dunia bagaimana sikap sifat asli dari Amerika dan Israel itu sendiri. Sharing informasi berarti ya. Betul. Sharing informasi sebanyak-banyaknya di akun media sosial kamu, karena ternyata perang juga bukan hanya lewat senjata, tapi media ya. Ayo ikut bagian dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina dan juga negara-negara yang diinvasi oleh Barat ya. Betul. Oke, terima kasih untuk apa tuh? Terima kasih untuk para penonton kita, penonton setia. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.